Lisa Mariana tidak kuasa menahan tangis ketika hasil tes DNA yang ditunggu-tunggu akhirnya diumumkan. Dalam siaran langsung di akun miliknya, ia terlihat histeris dan emosional mendengar kabar bahwa anaknya tidak memiliki kecocokan genetik dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dengan suara bergetar, Lisa menyatakan bahwa ia tidak merasa malu meski hasil tersebut berlawanan dengan klaim yang selama ini ia sampaikan. Ia bahkan meluapkan emosinya dengan menyebut bahwa Ridwan Kamil tetap akan bertanggung jawab di akhirat. Puncak emosinya terlihat ketika ia secara mengejutkan menyebut status anaknya dengan istilah sinis yang membuat netizen yang berbakti tercengang. Sementara itu, hasil resmi tes DNA disampaikan langsung oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan atau Pusdokes Polri. Kepala Biro Labdokes Brigjen Pol Sumi Hastri Purwanti menegaskan berdasarkan pemeriksaan laboratorium, inisial CA adalah anak biologis Lisa Mariana, namun bukan anak biologis Ridwan Kamil. Tes DNA dilakukan pada 7 Agustus 2025 sebagai bagian dari penyidikan atas laporan pencemaran nama baik yang diajukan Ridwan Kamil. Dari hasil analisis DNA, separuh profil inisial CA cocok dengan Lisa, sedangkan separuh lainnya tidak cocok dengan Ridwan Kamil. Perseteruan ini bermula sejak April 2025 ketika Lisa mengunggah bukti percakapan yang mengklaim dirinya mengandung anak dari Ridwan Kamil. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Udah Lisa, udah ya. Lagian lu nggak punya bukti kuat ya. Buktinya lu rekamnya di otak, susah. Mending lu simpan tenaga lu, air mata lu ya, cari duit buat besarin anak lu. Ikhlasin. Lu nggak bisa ngelawan dia, nggak bakalan bisa. Udah. Sebenernya kok kasihan juga lihat dia. Tapi mau kayak mana? Lu dulunya kayak mana gitu loh. Hasil tes DNA-nya Lisa Mariana udah keluar dan hasilnya nggak cocok. Sebenarnya ini bukan kali pertama gitu ya, ada kasus satu perempuan yang yakin mengandung anaknya seseorang, tapi setelah dites DNA itu hasilnya nggak cocok. Dan tentunya saat itu terduga bapaknya si anak itu mau memaafkan gitu karena hasilnya negatif. Sedangkan kan dia itu udah rugi banyak lah kasarnya ngomong. Cuman kalau masalah ini nggak tahu juga ya, RK mau maafin nggak ya? Secara RK kan pejabat, reputasinya cukup keganggu kayaknya dari masalah ini. Oke, semuanya fix bahwa hasil tes DNA dari anak Lisa Mariana itu tidak identik dengan Pak Ridwan Kamil. Ini membuktikan bahwa Ridwan Kamil itu bukan merupakan ayah biologis dari anak si Lisa Mariana. So, kalau misalkan dari tuntutannya si Lisa Mariana terkait kompensasinya, tentu dengan adanya hasil tes DNA ini, itu semuanya gugur. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan laporan balik Pak Ridwan Kamil kepada Lisa Mariana terkait pencemaran nama baik? Dari beberapa informasi, pihak Bareskrim itu mengatakan bahwa sebenarnya kasus pencemaran nama baik tersebut telah naik statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Namun sampai dengan saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan. Pertanyaannya, apakah si Lisa Mariana akan bebas dari tuntutan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh Pak Ridwan Kamil? Bagaimana menurut pendapat kalian, teman-teman? Hasil tes DNA Ridwan Kamil dengan anak Lisa Mariana tak ada kecocokan alias non-identik. Gimana Lisa Mariana? Sudah tahu jawabannya, nyesel ya? Hati-hati, bentar lagi kamu di penjara karena sudah memfitnah Bapak Ridwan Kamil. Tuh, Bapak Ridwan Kamil itu yang benar, yang menang. Pak Ridwan Kamil itu tidak pernah mengicikiwir kamu. Dan itu bukan anaknya Bapak Ridwan Kamil, itu anaknya orang lain. Itu pihak kepolisian sendiri loh yang merilis
Ayo, mau tidak percaya gimana? Teman-temanku, sahabat-sahabatku, kalian pro kepada Lisa Mariana atau Bapak Ridwan Kamil? Kalau saya percaya kepada Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil nggak salah. Yang salah itu, yaitu Ani Anino simpenan yes. Kalian tim siapa? Dukung Pak Ridwan Kamil apa Lisa Mariana? Pasti banyak tuh yang dukung. Oh, ini pasti sudah direkayasa karena Pak Ridwan Kamil pejabat. Lisa Mariana kan rakyat biasa. Enggak. Kalau saya percaya sama Pak Ridwan Kamil. Kalian percaya sama siapa? Lisa atau Pak Ridwan Kamil? Jawab. Terbukti kan bahwasanya itu bukan anak RK. Masih mending kau diem ya kan. Toh anak kau dinafkahi, dipenuhi kebutuhannya. Tapi itulah sifatnya manusia, selalu merasa kekurangan. Alhasil berniat untuk memeras lagi, memoroti lagi ya kan. Kau jadikan si RK ATM berjalan. Sehingga ketika tidak dipenuhi, kau buatlah masalah jalur cepat ya kan. Speak up kau ke publik, ke sosmed, bahwasanya kau ani-ani no, simpenan yes. Ketika hasil tes DNA menunjukkan bahwasanya anak kau itu bukan anaknya RK, yang ada kau makin banyak masalah. Yang pertama, kau bisa dituntut sama si RK dari sejak anak kau lahir, dari sejak kau bunting, bun-bun, sampai sekarang anak kau udah besar ya kan. Berapa materi yang dikeluarkan RK? Belum lagi masalah rumah tangga orang itu pasti cekcok sama bininya. Belum lagi malunya RK, kau malu-maluin di sosial media, di sosmed. Dan orang makin bisa mikir kau itu nggak baik. Kenapa? Karena jelas-jelas ucapan kau nggak ada hubungan sama laki-laki manapun. Kau khusus untuk RK, tapi nyatanya hasil DNA bukan mengatakan bahwasanya itu anaknya RK. Malu kau kan? Setidaknya kau sebelum bertindak kau pikirkan dulu mental anak kau ke depannya gimana anak kau, nanti dibully atau enggak, ya kan. Sekarang kau nangis-nangis seolah-olah kau nggak terima, dan malah kau larikan masalahnya ke masalah korupsi. Nggak habis pikir lah aku sama kau ya. Udahlah, baik-baiklah, sehat-sehat lah ya. Semoga anak kau kelak jadi anak yang pintar, jadi anak yang sukses, dan bisa membahagiakan kau sebagai ibu yang sangat-sangat sayang terhadap anaknya. Akhirnya Pak RK ini bisa bernafas lega ya, karena hasil tes DNA-nya menyatakan bahwa tidak ada kecocokan DNA, yang berarti anak itu bukan anaknya Pak RK. Walaupun kita nggak pernah tahu juga sebenarnya ada apa sih yang terjadi antara Pak RK dan Mbak Lisa ini di masa lalu gitu. Tapi kalau patokannya adalah anak, ini membuktikan bahwa anak itu bukan anaknya Pak RK. Pak RK bisa bernafas lega, bisa berdiri tegak lagi gitu menghadapi media, aktif di media sosial. Karena kalau kita tahu ya, dulu nih Pak RK kan aktif banget di media sosial gitu. Nah, siap-siap juga nih Mbak Lisa ini bisa dituntut balik nih, karena kan beliau ini dianggap mencemarkan nama baik Pak RK. Tapi kalau soal apakah keduanya dulu pernah ada hubungan atau apapun itu ya kita nggak tahu ya. Kalau memang Mbak Lisa ada bukti, mungkin foto atau apa yang menyiratkan bahwa memang ada ada komunikasi, ada hubungan antara kedua belah pihak, ya mungkin bisa di-share ke media untuk membuktikan bahwa Mbak Lisa ini nggak bohong loh, Mbak Lisa ini bener-bener loh. Tapi kalau sampai misalnya tes DNA ini menyatakan bahwa ini bukan anak Pak RK, berarti Mbak Lisa ini sama siapa dong? Kok bisa lupa gitu? Kok bisa lupa? Kok nembaknya ke Pak RK? Karena kan Pak RK ini adalah mantan gubernur, mantan calon gubernur Jakarta, tokoh politik yang tentu saja setiap tuduhan ke beliau ini akan dianggap syarat dengan nuansa politis. Ada yang bilang juga mungkin Mbak Lisa ini diperalat oleh lawan-lawan politiknya Pak RK untuk menjatuhkan Pak RK. Ya tapi kita nggak tahu juga ya yang terjadi di antara kedua beliau ini. Tapi dengan hasil ini sedikit membuat Pak RK ini tenang ya. Dia bisa membuktikan bahwa apa yang dikatakan Mbak Lisa bahwa ini adalah anaknya Pak RK ini sudah gugur. Soal yang lain-lain ya
biarkan waktu yang menjawab. Ayo Pak RK, aktif lagi dong di media sosial gitu. Karena kan dulu-dulu aktif banget nih, sekarang tuh kayaknya jarang banget post juga. Terus juga kebersamaan dengan Bu Cinta juga udah jarang gitu. Jangan sampai nanti karena beliau ini jarang menunjukkan kemesraan dengan Bu Atalia di depan media, nanti orang anggapnya ada apa-apa, lagi nggak baik-baik aja. Karena kan ujian yang dihadapi Pak RK ini kan berat banget ya. Dari waktu itu kalau kita lihat adalah kehilangan putra beliau, habis itu nyalon gubernur Jakarta kalah. Setelah itu ada beberapa kasus korupsi yang dikait-kaitkan dengan beliau. Tapi apapun itu, semoga Pak RK ini tetap kuat, kembali lebih kuat lagi dan kembali aktif lagi, biar mewarnai lah dunia politik dan dunia media sosial di Indonesia ini.